Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Namun sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 27 ayat keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mari kita pujikan satu pujian, diam di hadirat-Mu.
di surga, sungguh kami bersyukur untuk waktu yang indah yang terus Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami juga. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah doa kami. Biarkanlah Tuhan yang terus memberkati setiap puji-pujian kami, setiap doa kami, dan kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami Tuhan, dan biarkanlah setiap puji-pujian kami membawa harum nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Kita akan naikkan pujian segala puji syukur. Mari kita menyanyikan lagu pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang
Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama. Firman Tuhan pada malam ini diambil dari Mazmur 141 dengan perikop doa dalam pencobaan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara menyimak. Saya baca sampai ke ayat 4 saja, saya harus sampai 10, tapi saya baca sampai ayat 4 saja. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu malam. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada malam ini, perikopnya itu doa dalam pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang sedang mengalami pencobaan, ya, apalagi pencobaan itu berat, ya, tekanan yang berat, itu biasanya merasakan Tuhan itu jauh dengan kita. Ya. Kalau kita mengalami pergumulan yang berat, ya, masalah yang berat, mengalami pencobaan yang luar biasa, pada saat kita berdoa itu seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita. Seolah-olah Tuhan itu mendengarkan doa kita. Yang ayat 1 dikatakan, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Seolah-olah tuh kita maunya itu yang instan gitu kalau berdoa, kalau kita sedang menghadapi masalah dan pergumulan, ya. Tetapi Tuhan itu selalu, ya, mendengar atau menjawab doa-doa kita, tetapi Tuhan menjawab doa kita tepat pada waktunya, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan juga yang berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar. Pada saat kita mengalami masalah, kita saat mengalami pergumulan, kita saat mengalami tantangan yang berat, cobaan-cobaan yang berat, seolah-olah Tuhan jauh, Tuhan tidak mendengar doa kita. Itu yang sering kita alami, sering dialami semua orang, ya. Semua orang yang mengalami pencobaan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami pergumulan berat, seperti itu perasaannya, ya. Termasuk saya juga mengalami bahwa kalau kita mengalami pergumulan yang berat itu kelihatannya Tuhan itu jauh, ya. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus disalibkan juga dia merasakan pergumulan yang berat, seolah-olah Tuhan itu meninggalkan, ya. Karena apa? Di dalam mati dikatakan Allahku, Allahku, ya. Kenapa engkau meninggalkan aku? Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus mengalami patu penderitaan, ya, tekanan yang berat, ya. Merasa Tuhan itu jauh dari kita, merasa Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Ya, kita selalu datang kepada Tuhan, selalu merendah kepada Tuhan, selalu datang kepada Tuhan, sehingga karena doa kita itu belum waktunya dijawab Tuhan, yaitu tadi seringkali kita merasakan bahwa Tuhan itu jauh dari kita, ya, sehingga doa-doa kita seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan. Bahkan dia dikatakan, ya Tuhan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu malam. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibir, ya, berjagalah dalam pintu bibir. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau orang yang mengalami pergumulan berat, tantangan berat itu, saudara,
biasanya apa? Kalau doanya belum dijawab Tuhan, merasa Tuhan jauh, merasa Tuhan tidak mendengar, mulut kita yang suka menggerutu sama Tuhan. Makanya di sini Mazmur Daud mengatakan yang di ayat 2, biarlah doaku, yang ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, ya. Berjagalah pada pintu bibirku. Jadi sering kita menggerutu atau marah sama Tuhan karena kita udah merasa setia, kita merasa rajin ke gereja, kita merasa rajin memberikan persembahan misalnya, dan juga merasa kita rajin persekutuan, tapi kok doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Apakah Tuhan itu ada enggak? Biasanya suka orang tuh menggerutu sama Tuhan. Tetapi ada tokoh Alkitab yang luar biasa yang namanya Ayub. Di dalam penderitaan yang luar biasa, dia tetap bersyukur pada Tuhan. Pada waktu Ayub dicobain yang begitu berat, ya, semua keluarganya habis, semua hartanya habis, dia hanya mengatakan apa, saudara? Ya. Dia hanya mengatakan di dalam Ayub 1 ayat 21, katanya, ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia masih memuji Tuhan di dalam penderitaannya, di dalam tekanannya yang berat. Karena apa? Itu penderitaan yang luar biasa, saudara, kalau semua anak-anaknya diambil Tuhan, semua kekayaannya diambil Tuhan, sehingga dia masih tetap bersyukur pada Tuhan. Itulah yang patut kita teladani. Kita itu harus mengucap syukur pada Tuhan. Bahkan pada waktu dia mengalami tubuhnya, ya, dihajar, tidak dicobai oleh Tuhan, tubuhnya ada porok atau tubuhnya, bahkan istrinya saja sampai mengatakan demikian, ya, di dalam Ayub 2, ya, dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, marah, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu padahal istrinya, saudara, tidak mendukung suaminya, tapi justru malah mengatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi apa kata Ayub, ya? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, ya. Dengan semua penderitaannya, semua pergumulan, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Maka di sini Mazmur, di dalam Mazmur 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, sehingga dia tidak mengutuki Tuhan, tidak marah dengan Tuhan yang diminta oleh Raja Daud. Dan juga yang ayat Mazmur 41 ayat 8, 141 ayat 8, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Jadi dia berserah kepada Tuhan, dia berharap pada Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan memberkati, melindungi, dan menyertai di dalam pencobaan apapun, seberat apapun pencobaannya, ya. Raja Daud juga tetap setia kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Itu adalah tokoh-tokoh dalam firman Tuhan, Ayub maupun Mazmur Daud ini sungguh-sungguh luar biasa, orang sungguh-sungguh yang patut menjadi panutan, patut menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya, sehingga dia bagaimanapun
Kalau kita percaya kepada Tuhan, pergumulan apapun, tantangan seperti apapun, Tuhan terus menyertai, terus memberkati kita. Inilah renungan kita pada malam ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua, hingga menjadi kekuatan di dalam kita menghadapi segala masalah, karena firman Tuhan menghibur, meneguhkan, dan menguatkan bagi kita semua. Hingga firman Tuhan mendasari untuk doa kita pada malam ini, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Bapa kalau kami sudah merenungkan pada firman-Mu. Ajarkan kami dapat memahami firman-Mu di dalam kita menghadapi tantangan, di dalam kita menghadapi pencobaan, di dalam kami menghadapi masalah pergumulan apapun. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Engkau yang menolong, yang meneguhkan, menguatkan, memampukan kami untuk menghadapi segala tantangan masalah hidup kami. Kami percaya perlindungan sempurna, bahkan pertolongan tidak akan pernah terlambat. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya, bahkan firman mengajarkan bila kami minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Besar dan ajaiblah karya Tuhan, adil dan benarlah karyanya. Kita akan naikkan pujian, layaklah segala bangsa.